Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-527. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam di dalam sejuknya udara pagi. Ia sempat melihat sendiri bahwa sebenarnya Mataram memang sudah mulai menjadi ramai. Tetapi masih belum menjadi sebuah negeri yang dapat dibanggakan di Paseban Pajang. Beberapa orang pemimpin dan senopati tentu masih mencibirkan bibirnya dan mengecek bahwa aku telah menelan ludah kembali, berkata Raden Sutawijaya di dalam hati. Tetapi Raden Sutawijaya pun sadar sepenuhnya bahwa tidak ada jalan lain kecuali menghadap ayahanda Ki Gede Pemanahan. Meskipun demikian, Sutawijaya tidak segera pergi menghadap. Ia masih harus menunggu matahari terbit dan langit menjadi terang. Karena itu, maka ia pun pergi bersama Ki Lurah Beranjangan ke tempat para pengawalnya beristirahat. Kedatangan Raden Sutawijaya di antara para pengawalnya justru menumbuhkan ketegangan. Tidak ada seorang pun yang berani memandangnya, apalagi menegurnya. Mereka yang melihat Raden Sutawijaya mendekatinya segera menundukkan kepalanya. Raden Sutawijaya sendiri tidak berkata sepatah kata pun kepada siapapun juga. Ia hanya duduk saja menyendiri menunggu cahaya matahari yang semakin terang di langit. Rasa-rasanya matahari lambat sekali terbit. Dalam keadaan yang gelisah, ia mengharap agar ia segera dapat bertemu dengan ayahandanya, apapun yang akan terjadi atasnya. Akhirnya saat yang ditunggunya itu pun datang. Matahari sudah memanjat semakin tinggi, sehingga datanglah saat baginya untuk menghadap ayahandanya. Betapapun hatinya berdebaran, tetapi Sutawijaya mempersiapkan diri untuk menghadap. Dibenahinya pakaiannya agar ia cukup pantas menghadap ayahandanya, meskipun ia baru saja pulang dari peperangan. Keberangkatan Raden Sutawijaya menghadap ayahandanya diikuti oleh pandangan mata yang penuh dengan getaran pertanyaan di dalam dada Ki Lurah Beranjangan. Apakah yang kira-kira akan terjadi dengan anak yang masih muda itu? Tetapi seperti yang diharapkan oleh Raden Sutawijaya, bahwa ia akan menghadap ayahanda seorang diri tanpa seorang pun yang boleh mengikutinya. Mungkin Raden Sutawijaya merasa malu. Persoalannya itu didengar oleh orang lain, berkata Ki Lurah Beranjangan kepada diri sendiri. Dalam pada itu, dengan dada yang berdebar-debar, Raden Sutawijaya menyusuri jalan kota yang mulai ramai itu menuju ke rumahnya. Rumah yang dibangun oleh ayahandanya dalam kedudukannya sebagai seorang cikal bakal dari tanah Mataram yang besar, yang diharapkannya dapat menjadi negeri yang ramai.
Ada sesuatu yang serasa menahan Raden Sutawijaya untuk memasuki halaman rumahnya yang luas lewat regol depan. Dengan hati yang berdebar-debar, ia memasuki regol samping dan langsung menuju kebetulan. Ketika seorang pengawal melihatnya, maka dengan hati-hati ia mendekatinya sambil membungkuk-bungkukkan punggungnya. Agaknya telah terasa oleh pengawal itu suasana yang lain dari biasanya. "Ayahanda Raden sudah menunggu di peringgitan," desis pengawal itu. Raden Sutawijaya memandanginya sejenak, lalu katanya, "Dari mana kau tahu?" "Aku baru saja dari halaman depan, Raden. Para pengawal di regol depan siap menunggu kedatangan Raden. Mereka semuanya mengetahui bahwa Ki Gede Mataram berada di peringgitan sejak pagi-pagi benar. Bahkan semalam sampai jauh malam, Ayahanda menunggu Raden di peringgitan itu juga." Terasa sesuatu berdesir di dada Raden Sutawijaya. Agaknya persoalannya itu benar-benar telah membuat ayahandanya sangat berprihatin. Dengan demikian maka dadanya pun menjadi semakin berdebar-debar. "Silahkan Raden segera menghadap. Bukankah pasukan yang Raden bawa telah memasuki regol utara tadi malam?" "Dari mana kau tahu?" "Laporan itu sampai kepada kami di sini. Bahkan semua penjaga gerbang yang ada di kota ini." Dada Sutawijaya menjadi semakin berdebaran. Kemudian diserahkannya kudanya kepada pengawal itu sambil berkata, "Aku akan segera menghadap." Raden Sutawijaya mengatur dirinya sejenak. Kemudian ia pun memaksa kakinya untuk melangkah lewat longgangan samping menuju ke pendopo. Dengan dada yang serasa berdentangan, Raden Sutawijaya naik ke pendopo. Ayahandanya Ki Gede Pemanahan, seperti yang dikatakan oleh pengawal itu, memang berada di peringgitan, duduk di atas tikar pandan yang putih menghadap semangkuk minuman. Rasa-rasanya dada Raden Sutawijaya itu akan meledak melihat wajah ayahandanya yang muram. Jauh berbeda dengan wajah ayahandanya ketika melepaskannya pergi mencari orang-orang bersenjata yang mengganggu perkembangan wilayahnya itu. Beberapa orang pengawal di regol depan melihat Raden Sutawijaya yang justru datang lewat longgangan samping, tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka justru memandang saja dari kejauhan. Ketika Raden Sutawijaya berada di atas tangga, ayahandanya sudah melihatnya, tetapi ia masih tetap berdiam diri, menunggu Sutawijaya mendekatinya. Dengan ragu-ragu Sutawijaya mendekat, kemudian duduk di hadapan ayahandanya yang memandanginya dengan tatapan mata sayu. "Kau sudah datang semalam, Sutawijaya?" bertanya Ki Gede Pemanahan. "Ya Ayahanda," jawab Raden Sutawijaya dengan dada yang bergejolak semakin cepat. "Kau tidak langsung pulang?" "Sudah terlampau malam, Ayahanda. Aku takut mengejutkan Ayahanda." "Ketika aku mendengar laporan itu, aku menunggu kau di sini. Tetapi kemudian aku mendengar laporan berikutnya, bahwa kau keluar lagi lewat gerbang yang lain." Raden Sutawijaya menjadi semakin bingung. Justru karena itu, ia tidak menjawab. "Aku akan berbicara dengan kau tentang masalah yang penting, tetapi tentu tidak sekarang.
Kau tentu masih lelah. Nanti setelah kau membersihkan diri, makan dan minum beristirahat sebentar, kita akan berbicara dengan tenang. Sesuatu melonjak di dada Raden Sutawijaya. Ia ingin mendengar keputusan ayahandanya, tetapi ia tidak berani mendesaknya. Aku ingin mendengar ceritamu tentang tugas yang kau lakukan. Apakah kau berhasil? Raden Sutawijaya menganggukkan kepalanya. Jawabnya, kami berhasil, Ayah. Kau mendapat bantuan dari Ki Gede Menoreh. Ya, Ayah. Dan bantuan dari seorang yang menyebut dirinya Ki Waskita, yang juga ternyata bernama Joko Raras. Bantuan yang menentukan. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk. Kemudian ia bertanya, apakah kau temukan pula orang bercambuk itu? Ya, Ayah. Mereka berada pula di Menoreh. Ki Gede masih mengangguk-angguk. Lalu katanya, sekarang pergilah membersihkan dirimu. Aku juga belum makan. Kita akan makan bersama-sama di ruang dalam. Kemudian kita akan berbincang sedikit. Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak memandang ayahnya. Wajahnya tiba-tiba saja tampak terlampau tua. Baru beberapa hari ia meninggalkannya, namun di dalam beberapa hari itu, rasa-rasanya ayahnya sudah berubah menjadi bertahun-tahun lebih tua. Pergilah ke belakang, berkata Ki Gede Pemanahan. Meskipun suaranya terdengar sareh, tetapi terasa bahwa di dalam dada orang tua itu bergejolak perasaan yang tertahan. Sutawijaya pun kemudian bergeser surut. Perlahan-lahan ia pergi meninggalkan ayahandanya, duduk seorang diri seperti sebelum ia datang. Ketika ia turun di halaman, sekali lagi ia memandang ayahandanya yang duduk sambil menundukkan kepalanya. Terasa sesuatu bergetar di dadanya. Ayahnya telah benar-benar berubah. Seakan-akan ayahandanya bukan lagi seorang prajurit yang bahkan seorang panglima di peperangan. Yang duduk di pendopo sambil menundukkan kepalanya itu, seolah-olah seorang tua yang putus asa menghadapi penghidupan yang sulit, yang tidak dapat lagi berusaha mencari makan buat anak dan istrinya. Sutawijaya termangu-mangu sejenak, namun ayahandanya sama sekali tidak berpaling ke arahnya. Beberapa orang pengawal di Regol memandang Raden Sutawijaya dengan heran. Ki Gede Pemanahan menunggu semalam di pendopo. Pagi-pagi benar Ki Gede sudah bangun dan duduk di pendopo itu pula. Kini Raden Sutawijaya sudah datang, tetapi baru beberapa saat sudah disuruhnya meninggalkannya. Para pengawal itu tidak mendengar apa yang sudah dikatakan oleh Ki Gede Pemanahan dan apa yang akan dilakukannya. Sementara itu, Sutawijaya pun pergi ke belakang. Sambil termangu-mangu ia kemudian masuk lagi lewat pintu butulan dan langsung ke biliknya, mengambil ganti pakaian dan kemudian pergi ke Pakiwan. Baru setelah ia selesai mengemasi dirinya, ia kembali menemui ayahnya yang masih duduk di pendopo. Masih seperti tadi, kepalanya tertunduk lesu, seakan-akan ayahandanya itu tidak bergerak sama sekali. Ketika Ki Gede Pemanahan melihat Sutawijaya naik lagi ke pendopo, maka katanya, "Nah, kau sudah selesai. Marilah kita makan bersama di ruang dalam."
Suto Wijoyo tidak menjawab. Ia mengikuti saja ketika ayahnya kemudian bangkit dan melangkah masuk ke ruang dalam. Ternyata makan mereka sudah disediakan. Seorang pelayan yang menunggui makanan itu pun kemudian pergi ke belakang setelah Ki Gede Pemanahan dan Raden Sutowijoyo duduk menghadapi hidangan itu. "Marilah kita makan, Sutowijoyo," ajak ayahnya. Sutowijoyo merasa semakin asing di rumah dan di hadapan ayahnya sendiri. Biasanya ayahnya tidak begitu kaku menghadapinya. Bahkan kadang-kadang ayahnya tidak begitu menghiraukan apakah ia sudah makan atau belum setelah ia sering bertugas keluar. Seperti melayani seorang tamu, Ki Gede Pemanahan mempersilahkan anaknya untuk menyendok nasi dari jeding lebih dahulu, kemudian mengambil lauk pauknya sebelum ia sendiri mengambilnya. "Sutowijoyo," berkata Ki Gede Pemanahan, "tidak baik orang makan sambil berbicara. Tetapi jika dengan irama yang baik, aku kira tidak akan mengganggu. Karena itu sambil makan, aku akan bertanya tentang perjalananmu." Leher Sutowijoyo terasa menjadi semakin sempit, sehingga ia agak susah menelan nasi yang sudah dikunyahnya lumat-lumat. Namun ia mengangguk sambil menjawab, "Silahkan ayah." Tetapi Ki Gede Pemanahan tidak segera bertanya. Ia menyuapi mulutnya kemudian mengunyahnya dan menelannya. Sutowijoyo termangu-mangu beberapa saat, namun ia pun kemudian makan sambil menundukkan kepalanya. "Bagaimana dengan perjalananmu itu?" Tiba-tiba saja Ki Gede Pemanahan bertanya. Sutowijoyo mengangkat wajahnya. Ia sudah menelan sesuap nasi yang terakhir. Jawabnya kemudian, "Kami berhasil dengan baik, ayah." "Nah, sekarang ceritakanlah dari permulaan sampai kau datang lagi menghadap aku sekarang ini." Raden Sutowijoyo menarik nafas, kemudian ia pun mulai menceritakan pengalamannya, menusuk langsung ke sarang orang-orang yang selama ini dianggapnya mengganggu perkembangan Mataram. Dikatakannya pula tentang pasukan pengawal tanah Perdikan Menoreh yang membantunya karena kebetulan seorang tamu Menoreh telah hilang pula. Sutowijoyo juga menceritakan tentang Daksino dan Kiwaskita yang memiliki ilmu yang aneh. Ki Gede Pemanahan yang sudah selesai makan itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mendengarkan cerita Raden Sutowijoyo dengan asiknya. "Menarik sekali," berkata Ki Gede Pemanahan kemudian. "Untunglah bahwa kau mendapat kawan orang-orang tua yang berpengalaman. Jika kau tidak berhasil menghindarkan diri dari reruntuhan kayu-kayuan dan bebatuan di tebing itu, tentu kau akan kehilangan segala-galanya. Mataram pun akan kehilangan orang-orangnya yang terbaik, dan gangguan berikutnya tentu akan memunahkan segala keberangan dan hasrat untuk tetap membangun tanah Mataram. Kemudian orang yang memiliki ilmu yang aneh itu pun sangat berjasa kepada kita di tanah yang sedang tumbuh ini. Mudah-mudahan aku mendapat kesempatan bertemu dengan mereka, dengan Ki Gede Menoreh, dengan orang-orang bercambuk itu, dan dengan Kiwaskita. Aku akan mengucapkan terima kasih kepada mereka, karena langsung atau tidak langsung, mereka telah ikut menegakkan Mataram yang goyah ini. Dengan demikian, jika kemudian ternyata ada orang yang mengganggu perkembangan Mataram dengan alasan apapun, maka orang itu telah menyia-nyiakan segala pengorbanan dan bantuan yang pernah diterima oleh Mataram."
Dada Suto Wijoyo rasa-rasanya menjadi sesak karenanya. Meskipun ayahnya tidak langsung menyebut namanya, tetapi rasa-rasanya kata-kata ayahnya itu memang tertuju kepadanya. Dengan demikian maka Raden Sutawijoyo pun hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Sutawijoyo, berkata Ki Gede Pemanahan kemudian, kau pun tidak boleh melupakan semuanya itu. Kau sendiri mengalami dan melihat bagaimana tebing jurang seperti yang kau ceritakan itu runtuh. Dan kau tahu sendiri betapa orang yang bernama Panembahan Agung itu dapat mempermainkan kalian jika tidak ada orang yang bernama Ki Waskita itu. Ya ayah, aku tidak akan melupakannya. Bagus. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk. Sekarang, jika kau sudah selesai makan, beristirahatlah. Aku ingin berbicara sedikit tentang dirimu. Dada Raden Sutawijoyo berdebar-debar semakin cepat. Kau dapat mempergunakan waktumu sekehendakmu. Jika kau lelah dan ngantuk karena semalaman kau tidak tidur, sekarang tidurlah. Aku harap setelah tidur sejenak, kau akan menjadi segar dan pembicaraan kita akan menjadi lancar. Aku sama sekali tidak lelah, ayah. Jika ayah ingin mengatakan sesuatu, aku sudah siap. Tidak, Sutawijoyo, berkata Ki Gede Pemanahan. Kau perlu beristirahat agar hatimu menjadi bening dan kau dapat mendengarkan penjelasanku sebaik-baiknya. Aku tidak sedang bingung, ayah. Ki Gede Pemanahan menggelengkan kepalanya. Katanya, sebaiknya kau memang tidur. Menilik ceritamu, selama kau berada di Menoreh, kau hampir tidak pernah tidur untuk beberapa malam. Semalam kau tentu juga tidak tidur sama sekali. Karena itu, sekarang pergilah ke bilikmu. Kau perlu tidur meskipun hanya sekejap. Sutawijoyo tidak dapat membantah lagi. Ia pun kemudian meninggalkan ayahnya dan pergi ke dalam biliknya. Namun kegelisahan di hatinya, rasa-rasanya menyentak-nyentak dadanya, sehingga ia sama sekali tidak dapat tidur. Jangankan tidur, berbaring pun Sutawijoyo tidak betah. Dengan gelisah Sutawijoyo duduk di bibir pembaringannya. Sekali-sekali ia bergeser setapak, kemudian berdiri dan melangkah hilir mudik. Ternyata ayahandanya membiarkannya dalam kegelisahan itu. Rasa-rasanya sudah berhari-hari Sutawijoyo berada di dalam biliknya. Namun ayahandanya masih belum juga memanggilnya dan membawanya berbicara. Namun Sutawijoyo itu terkejut ketika pintu biliknya berderit. Dilihatnya Ki Gede Pemanahan sudah berdiri di depan pintu yang kemudian terbuka. Oh, desis Sutawijoyo. Apakah ayahanda memanggil aku sekarang? Ki Gede Pemanahan tidak menyahut. Tetapi ia melangkah saja masuk dan duduk di tepi pembaringan Sutawijoyo. Sutawijoyo termangu-mangu sejenak, sehingga ayahnya berkata, "Duduklah, agaknya lebih baik berbicara di sini daripada di ruang dalam." Rasa-rasanya dada Raden Sutawijoyo menjadi sesak. Jantungnya berhenti berdetak. Tetapi ia pun kemudian duduk pula di sebelah ayahandanya. Sejenak keduanya saling berdiam diri, sehingga ruangan itu pun menjadi hening. Yang terdengar kemudian adalah tarikan nafas yang panjang dari Ki Gede Pemanahan. Agaknya ia pun merasa sulit untuk memulai pembicaraannya dengan anak laki-lakinya.
Namun kemudian akhirnya terucapkan juga pertanyaan. Sutowijoyo, apakah kau telah mendengar desas-desus yang keras tentang dirimu sendiri? Sutowijoyo mengerutkan keningnya, darahnya bagaikan benar-benar berhenti mengalir. Desas-desus yang semakin lama menjadi semakin merata di seluruh Mataram. Sutowijoyo tidak segera menjawab pertanyaan itu, tetapi justru ia pun bertanya, "Dalam hubungan dengan apa, Ayah?" Ki Gede Pemanahan memandang wajah anaknya sejenak, namun kemudian dilontarkannya tatapan matanya keluar pintu sambil berkata, "Aku kira kau tentu sudah mendengarnya. Hampir setiap orang memperkatakannya." Sutowijoyo menjadi semakin gelisah. "Sutowijoyo," berkata Ki Gede Pemanahan kemudian, "apa boleh buat, aku memang harus mengatakannya kepadamu, bahwa orang-orang Mataram selalu membicarakan tentang hubungan yang menurut desas-desus itu terjadi antara kau dengan salah seorang gadis dari Kalinyamat yang diperuntukkan bagi Kanjeng Sultan Pajang." Meskipun Raden Sutowijoyo sudah menduga bahwa persoalan itulah yang akan dibicarakan oleh ayahandanya itu, namun pertanyaan itu rasa-rasanya telah meretakkan dadanya. "Sutowijoyo," berkata Ki Gede Pemanahan kemudian dengan nada yang cukup dalam, "aku hanya sekedar bertanya. Jika memang tidak terjadi hal itu, kau dapat menjawabnya bahwa hal itu tidak benar." Sutowijoyo berusaha menenangkan hatinya. Rasa-rasanya jika mungkin ia ingin menekan jantungnya yang berdentangan semakin cepat dan keras. "Aku ingin mendengar jawabanmu, Sutowijoyo. Katakan dengan jujur apa yang sebenarnya telah terjadi. Jika kau berkata sebenarnya, maka kita akan dapat bersama-sama mencari jalan yang paling baik dan benar untuk mengatasi persoalan yang agaknya akan menjadi rumit." Sutowijoyo masih berdiam diri, terasa dadanya bergolak semakin dahsyat. Meskipun sudah semalam suntuk ia menganyam perasaan, namun ketika pertanyaan itu benar-benar dilontarkan, maka ia pun masih juga menjadi sangat bingung. "Sutowijoyo," berkata Ki Gede Pemanahan, "kau sudah bukan anak-anak lagi. Jika pada saat kau baru saja kembali dari peperangan dan membawa hasil yang harus dihargai oleh Mataram, namun kemudian kau sudah dihadapkan pada persoalan pribadimu, sama sekali bukan maksudku untuk memperkecil perjuanganmu bagi Mataram, tetapi semata-mata karena persoalan yang sudah terjadi itu tidak akan dapat dibiarkannya tanpa penyelesaian." Sutowijoyo menarik nafas dalam-dalam. "Sutowijoyo," Ki Gede Pemanahan meneruskan, "kau bukan anak-anak yang hanya pandai memecahkan belanga, namun kemudian kau tinggalkan bersembunyi." Sutowijoyo bergeser setapak, katanya kemudian dengan nafas yang tertahan-tahan, "Maafkan aku, Ayahanda. Sebenarnya lah bahwa hal itu sudah terjadi." Ki Gede Pemanahan memejamkan matanya sesaat. Jawaban itu pun sudah diduganya. Namun seperti Sutowijoyo, ia pun sejenak menjadi bingung mendengarnya. Namun kemudian Ki Gede Pemanahan, orang tua yang penuh dengan pengalaman dan pengenalan atas hidup dan kehidupan itu pun
menarik nafas dalam-dalam. Dengan susah payah ia berhasil mengendalikan perasaannya yang bergelora. Meskipun demikian, masih juga tampak ketegangan yang memancar di sorot matanya. Suto Wijoyo menundukkan kepalanya dalam-dalam dan dengan dada yang berdentangan, ia mendengar ayahandanya berkata, "Suto Wijoyo, setelah kau berhasil menaburi tanah ini dengan bunga yang semerbak, dengan usahamu menumpas Laskar Panembahan Agung, maka kini kau melumuri tanah Mataram yang mulai berkembang ini dengan lumpur. Suto Wijoyo, apakah kau tahu arti seorang gadis bagi Sultan Pajang?" Raden Suto Wijoyo tidak menjawab, tetapi kepalanya tertunduk semakin dalam. "Anakku," berkata Ki Gede Pemanahan, "ketika aku meninggalkan Pajang dan kembali ke Selo untuk memaksa Sultan Pajang mengingat kembali akan janjinya untuk menyerahkan Alas Mentau, aku masih mempunyai keyakinan bahwa ia akan melakukannya. Bahkan sekarang pun jika kau memaksakan kehendakmu untuk mendapatkan suatu daerah yang sudah ramai sekalipun, mungkin Sultan Pajang akan memberikannya. Apalagi setiap orang tahu bahwa sebenarnya kau adalah anak angkatnya yang dikasihinya, seperti anaknya sendiri." Ki Gede Pemanahan terdiam sejenak untuk mengatur pernafasannya. Lalu katanya, "Tetapi jika kau mengambil seorang gadis daripadanya, akibatnya tentu akan lain." Suto Wijoyo menjadi semakin tunduk. Ia menyadari sepenuhnya kata-kata ayahandanya itu, dan ia pun mengerti akan hal itu. Tetapi ketika semuanya itu terjadi, hatinya serasa gelap dan ia sama sekali tidak ingat apapun juga, termasuk kemungkinan semacam itu. "Suto Wijoyo," berkata Ki Gede Pemanahan, "kau masih belum menjawab seluruhnya. Kenapa hal itu terjadi dan akibat yang timbul kemudian dari peristiwa yang pahit itu?" Suto Wijoyo tidak dapat ingkar lagi, maka ia pun kemudian menceritakan bahwa sama sekali di luar kesengajaannya bahwa ia bertemu dengan gadis di dalam pingitan itu, dan apalagi kemudian terjadi hubungan yang telah menodainya. "Ayahanda, gadis itu ternyata kini telah mengandung." "Oh!" Ki Gede Pemanahan mengusap dahinya yang berkeringat. Bagaimana mungkin semuanya ini terjadi? Tetapi yang hampir tidak masuk akal itu ternyata telah terjadi. Suto Wijoyo tidak menyahut. "Suto Wijoyo," berkata Ki Gede Pemanahan, "tidak ada jalan lain bagimu kecuali menghadap ayahandamu Sultan Pajang. Mungkin ayahandamu sudah mendengar, tetapi mungkin juga karena ketakutan yang sangat dari gadis itu, serta belas kasihan orang-orang di sekitarnya, hal itu masih belum sampai kepada Sultan, meskipun setiap orang sudah mengetahuinya. Tetapi kemungkinan itu adalah kemungkinan yang sangat kecil. Karena itu, lebih baik kau datang menghadapnya lebih dahulu dan pasrah diri atas segala kelancanganmu daripada Sultan harus mengambil sikap lebih dahulu." Terasa kepala Suto Wijoyo menjadi pening. Peristiwa demi peristiwa yang membayang di angan-angannya berputar seperti kepala nyala yang berputar. Lambat namun kadang-kadang cepat seperti baling-baling ditiup angin yang kencang. "Tidak ada jalan lain, Suto Wijoyo," terdengar suara Ki Gede Pemanahan. Kepala Suto Wijoyo menjadi semakin pening. Terngiang di kepalanya
sumpahnya sendiri yang pernah diucapkan bahwa ia tidak akan menginjakkan kakinya di tangga Istana Pajang sebelum ia menjadikan Mataram sebuah negeri yang ramai. Namun kemudian suara ayahandanya bagaikan meledak di telinganya. Tidak ada jalan lain, Sutawijaya. Kau harus menghadap. Karena itu, Sutawijaya justru terdiam beberapa saat tanpa dapat berkata apapun juga. Wajahnya menjadi tegang kemerah-merahan, sedang denyut jantungnya serasa semakin cepat berdetak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.